Semangat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penelitian yang berjudul Halal Logistic Issues Among the Food Industry Companies, a Preliminary Study. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi pada logistik halal, terutama produk makanan di Malaysia. Kajian mengenai logistik halal menjadi penting untuk memastikan konsep kehalalan tidak hanya berlaku pada persiapan, namun juga pada proses pengelolaan, penyimpanan, penanganan bahan baku, pengadaan, dan pengangkutan, mencakup makanan atau non-makanan di seluruh jaringan rantai pasok dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengumpulan data yang digunakan dalam makalah ini didasarkan pada serangkaian wawancara dan publikasi. Pilihan terbaik yang dipilih konsumen muslim haruslah dari rangkaian produk dan layanan halal. Menurut Fisher 2011, ribuan produk dan jasa yang dihasilkan di tingkat global mempunyai perbedaan halalisasi proses seperti simbolisme, logo, dan sertifikasi. Pasar makanan halal global akan terus berkembang sebagai dampak dari populasi muslim yang terus meningkat. Mirip dengan nilai pasar halal yang saat ini bernilai sekitar 632 miliar US dollar per tahun dan mewakili 17% dari keseluruhan industri makanan global. Oleh karena itu, potensi pasar halal sangat menjanjikan bagi para produsen halal untuk mendiseminasikan produknya secara internasional. Gambaran halal food industry in Malaysia yaitu Malaysia merupakan salah satu negara berlatar belakang Islam, di mana 61% dari total populasi adalah Muslim. Namun di Malaysia lebih dari 80% produk makanan berasal dari produsen non-Muslim. Dan sebagian besar rantai pasokan pangan didominasi oleh negara non-Muslim. Di antara pendorong pengembang industri halal juga berasal dari tingginya permintaan dan kesadaran akan hal niat konsumen untuk membeli merek halal, dan tingginya tingkat kesadaran, pengetahuan, dan perhatian pengusaha terhadap halal. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia telah meluncurkan Malaysian Standard 2004 yang mengatur pedoman umum dalam produksi, penyiapan, penanganan, dan penyimpanan makanan halal. MS 2400 tahun 2010 bagian 1-3 diperkenalkan terutama untuk tujuan logistik halal. Selain Pelabuhan Penang, Port Klang dan Zona Bebas Port Klang adalah dua kawasan yang dirancang untuk mempromosikan perdagangan entrepot dan industri manufaktur yang terlibat dalam produksi produk halal terutama untuk ekspor. Saat ini terdapat sekitar 50 perusahaan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Amerika, dan Inggris yang telah beroperasi di zona bebas Port Klang, dan pada tahun 2014 sebagian besar pendapatan berasal dari ekspor terkait industri halal. Ada 3 isu halal logistik in Malaysia, yaitu halal certification, bahwa sertifikasi halal yang diterbitkan Jakim tidak bersifat wajib. Non-Bumi Putra lebih bersedia berinvestasi untuk memperoleh sertifikasi halal. Bumi Putra kurang memiliki keahlian dan pengetahuan mengenai industri halal internasional. Bumi Putra berpikir bahwa biaya tinggi untuk implementasi logistik halal, dan Bumi Putra tidak tahu jenis produk apa yang bisa diekspor. Kemudian certified cleaning, yaitu bahwa area transportation and movement, storage and warehousing, operation and processing harus dipisahkan secara fisik. Jika terjadi kontaminasi, harus dilakukan pembersihan. Saat ini tidak banyak pabrikan yang tertarik menggunakan layanan Certified Clean Containers, dikarenakan mereka masih mempraktekkan campur aduk antara halal dan non-halal. Kemudian halal practices, yaitu lebih dari separuh bisnis yang mengekspor makanan terutama tidak sepenuhnya berbasis teknologi. Pelaku UMKM tidak mungkin mendapatkan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan termasuk bantuan keuangan. Bumi Putra memerlukan jaringan rantai pasokan lokal dan internasional, dan sebagian besar dari Bumi Putra tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Jakim. Dan kesimpulannya adalah 3 isu penting yang diperoleh terutama dari wawancara adalah halal certified cleaning or CERTU, dan halal practices. Perbedaan komite antara non-Bumi Putra dan Bumi Putra terlihat jelas dalam tingkat kesadaran, pengetahuan, investasi berbasis teknologi, dan pemanfaatan peluang. Sebagian besar perusahaan Bumi Putra harus didukung oleh pemerintah, khususnya UKM, untuk mengadopsi logistik halal sebagai bagian dari operasi mereka. Studi ini menemukan bahwa permasalahan di bidang logistik halal, termasuk produksi makanan, masih harus diselesaikan oleh para praktisi halal dalam pengembangan halal untuk memastikan potensi pusat halal di Malaysia. Dan opini adalah penelitian awal ini cukup menggambarkan tantangan dalam penerapan logistik halal khususnya industri makanan di Malaysia. Temuan dari penelitian dapat menambah informasi bagi para pelaku usaha, industri, dan pemerintah dalam meningkatkan implementasi logistik halal di Malaysia. Dan penelitian dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya untuk lebih memberikan pemahaman pentingnya penerapan logistik halal dan meningkatkan nilai ekspor halal Malaysia. Sekian dari saya, terima kasih dan salam logistik.